cerita malam Oke, malam takbirannya. takbiran dulu. Jadi di hari terakhir puasa biasanya tuh kita masih sidang isbat, masih belum penentuan. Iya. Kita tuh udah merayakan takbiran gitu. Jadi kan kita memang 2 jam lebih cepat. Di sini baru mulai sidang isbat. Jarang Allahu ya. Akbar, Allah gitu. Tapi biasanya sambil dikumandangkan tanpa di beduk gitu. Terus apa lagi yang dibawa, atribut apa yang dibawa? Kita istilahnya hadrat di sana. Boleh di-spill rasanya, mungkin Sobat Rumpi Asik penasaran dengan daging rusa dan belum pernah ya, pastilah belum pernah, saya juga belum pernah loh makan daging rusa. Itu rasanya kayak apa ya? Rasanya enak sih, mirip daging sapi. Pokoknya dia perantara antara daging kambing dan daging sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bersama saya Sari Winarno dan Luna Dewi. Tetap. Oke Nona. Oke. Gimana nih sawalan lebaran di Papua, khususnya kota Fakfak ya? Kota Fakfak. Waduh, apa nih yang keluar dari kota Fakfak nih? Wah. Jadi saat malam takbiran dulu, cerita malam takbirannya. Malam takbiran dulu. Jadi di hari terakhir puasa biasanya tuh kita masih sidang isbat, masih belum penentuan. Iya. Kita tuh udah merayakan takbiran gitu. Jadi kan kita memang 2 jam lebih cepat. Di sini baru mulai sidang isbat. Di sana udah keluar gitu. Udah keluar ya. Ya, kalau misal lebarannya dimundurin, ya udah kita takbiran 2 kali. Oh gitu ya. Jadi di malam tadinya besok masih melanjut puasa gitu ya, walaupun tadinya takbiran gitu ya. Kayaknya luar biasa 2 tahun apa 3 tahun lalu kayak gitu. Luar biasa fleksibelnya ya. Fleksibel orang-orang Fakfak banget ini. Menerima lah dia. Oh belum lebaran, oh ya sudah kita terawih gitu, santai gitu ya, tenang gitu. Dan melanjut sahur gitu ya. Seselo itu di sana. Terus kalau untuk takbiran mirip sih, kita juga ada pawai obor, terus kita biasanya keliling kota pakai motor. Jadi macet sekali. Fakfak macet karena semua orang turun takbiran. Oh luar biasa ya. Kayak mau anak kecil, mau remaja, muda-mudi, baru orang-orang tua lagi yang mau ikut. Itu ada yang mudik gak sih kalau di Fakfak itu? Mudik keluar? Ada. Terus ada yang mudik ke dalam? Iya betul. Tapi gitu. Pokoknya setiap takbiran itu kota pasti penuh karena semua orang turun turun keliling-keliling kota. Padahal banyak juga yang nonis ya, mohon maaf ya, banyak yang nonis itu tetap diikutan. Karena hingar-bingar seru. Iya. Jadi kayak kita malam takbiran jadi jalan-jalan keliling. Jadi kota. Ada obor oncor ya, kalau di Jogja namanya oncor, obor, bawa obor, terus pukul-pukul beduk juga. Jarang ya. Allah gitu. Tapi biasanya sambil dikumandangkan tanpa di beduk gitu. Terus apa lagi yang dibawa, atribut apa yang dibawa? Kita istilahnya hadrat di sana. Jadi bukan beduk, pakai hadrat gitu. Apa neng kene jenenge kemeringan. Rebana. Iya, rebana kali ya. Rebana. Kalau Indonesianya rebana nih. Gitu. Oh gitu. Terus jadi itu biasanya, terus dandan ala-ala apa ini? Anak-anak santri gitu, pakai sarung. Biasanya dari remaja-remaja masjid gitu atau anak-anak pesantren pakai naik pick up, baru pakai pakaian koko, baju koko gitu, terus main hadrat. Yang perempuan juga ada. Ya, pakai baju tapi muslim. Jarang ya baju muslim gitu ya. Tuh keliling kalau misalnya malam takbiran tuh semalaman dan masjid-masjid semuanya berkumandang. Iya betul. Ini ya, seru, takbir. Betul. Oh gitu. Terus paginya lapangan atau masjid yang dipakai untuk sholat Id? Jadi ada lapangan, ada masjid juga gitu. Jadi banyak dong kalau gitu muslimnya. Iya. Kalau lebaran kan kelihatan tuh berapa penuhnya gitu ya, masjid dan lapangan juga berapa penuhnya. Oh luar biasa ya. Gitu. Jadi ada biasanya kalau nggak di Masjid Raya di lapangan 16 November. Tapi itu sekarang lebih banyak di Masjid Raya deh kayaknya. Tapi kurang tahu juga sih, mungkin tuh pilihan masing-masing keluarga lebih dekatnya kemana ya. Gitu. Dan itu setelah sholat Id biasanya apa? Kumpul dulu warga atau ke rumah dulu masing-masing baru
keluar. Jadi pokoknya kita sholat Id, habis sholat Id kita sembari pulang kita kalau ketemu keluarga atau ketemu teman tetangga, itu salaman-salaman, cupika-cupiki, terus balik ke rumah, habis itu siap-siapkan prepare yang belum siap, atau misal ada keluarga-keluarga yang sudah mulai jalan. Jadi kita open house dari rumah ke rumah, kayak Hindia, rumah ke rumah. Sama ya di Jawa juga gitu. Terus masakan apa nih yang keluar dari orang Fak-Fak ini? Oke, ini berkaitan sama tradisi sebelum Lebaran juga sih. Biasanya orang-orang yang keluarga besar di Fak-Fak terutama kalau sebelum Lebaran tuh berburu rusa dulu. Jadi pergi tembak rusa buat jadi hidangan Lebaran. Jadi ke hutan kita berburu rusa. Biasanya 1 ekor 2 ekor itu mungkin 100 kilo 200 kilo. Itu kan tapi dibagi-bagi keluarga. Rusa itu sebesar sapi ya? Apa kambing? Tergantung, beda-beda sih ukurannya. Sampai 100 kilo? Iya, mungkin 2 ekor 3 ekor gitu kan. Gitu, terus didistribusi, dibagi-bagi. Kalau enggak hati-hati rusa. Kalau enggak tapi di pasar juga jual sih. Daging rusa? Daging rusa gitu. Boleh di-spill rasanya, mungkin Sobat Rumpi Asik penasaran dengan daging rusa dan belum pernah ya? Pastilah belum pernah, saya juga belum pernah loh makan daging rusa. Itu rasanya kayak apa ya? Rasanya enak sih, mirip daging sapi. Pokoknya dia perantara antara daging kambing dan daging sapi. Biasanya orang timur kurang suka daging kambing. Kayak kita sukanya daging rusa. Gitu. Dan termasuk dibuat dendeng juga ya? Dendeng bisa. Oh ya, saya pernah kalau dendeng rusa, tapi kan udah kering. Saya pengen yang freshnya itu loh. Mirip-mirip seratnya sama sapi sebenarnya. Gitu. Cuman seratnya mungkin tidak sepadat sapi. Jadi puasa-puasa menjelang minggu terakhir puasa itu udah mulai berburu rusa. Di pasar juga udah mulai banyak. Kalau yang mager berburu beli aja di pasar ya. Iya, dan harganya lebih murah dari daging sapi. Ya ampun. Mungkin beda 20 ribuan. Tapi memang rusa di sana banyak sekali. Atau sampai karena di sana nggak dilindungi kan, nggak kayak di sini. Jadi tapi kita nggak pernah habis. Selalu ada sampai hari ini sih. Luar biasa ya. Rusanya di sana berkembang biak dengan pesat ya. Dan ini ya emang enak. rajin beranak di sana. Memang enak di sana. Tapi ada juga yang maksudnya ini jadi bertanya agak ini ya, karena ini tadinya mau ngomongin tentang Lebaran karena dia menyebut daging rusa. Ini kayaknya unik banget gitu loh ya. Nah, itu maksudnya itu diternakan kayak di Jawa ini. Di hutan. Enggak, maksudnya ada orang yang ternak enggak? Maksudnya ternak rusa khusus gitu loh. Kan di sini ada yang sapi, kambing juga diternakan gitu ya, biar banyak gitu loh. Ada nggak warga-warga sana beternak rusa gitu? Kalau sepengetahuan saya nggak ada. Kalau kambing ada, sapi ada. Jadi memang yang dimakan rusa liar ya? Rusa hutan. Luar biasa itu. Aduh, proteinnya ini yang guys ya, yang lagi membangun body body ini ya, itu yang pengen protein tinggi ini mungkin harus ke Papua nyincipin daging rusa nih. Nah, dimasak apa nih daging rusanya kalau boleh tahu? Banyak sih, kadang selain di dendeng ya, yang tahu saya kan dendeng bisa, terus ditongseng biasanya, kalau enggak dibakar, disatein gitu. Sate dengan bumbu sate seperti biasa, kecap gitu, manis gitu. Bumbu sate rusa atau khusus? Mirip sebenarnya, cuman mungkin rempahnya lebih menyesuaikan lidah timur ya. Terus kayak lebih smoky, karena kita suka smoky. Kalau misal tahu cita rasa sei sapi, nah ya. Sei smokinya si sei itu kita terapkan di sate rusa kita. Emang enak. Saya ngerasa ya bang, yang namanya smoky gitu saya juga suka, seneng karena baunya itu sudah bangkitin kita mau makan gitu loh, ngebayangin nasi terus daging di smoke terus sambel, aduh tidak kuat gitu. Ini kita udah Ramadan, kita udah sawalan nih untungnya ya. Iya, jadi udah bisa ngomongin makanan ya. Benar. Gitu. Jadi di tongseng bisa, di sate, terus tapi di sop gak cocok atau di soto gak cocok? Belum pernah sih. Tapi biasanya di tongseng atau di sate tadi atau di kecap. Di rica-rica mungkin? Iya, di rica-rica juga. Di pedes-pedes gitu ya. Di balado itu enak juga? Ya enak. Tapi pernah misalnya agak nyebrang nih, mungkin siapa tahu kan di Fak-Fak tadi nyebut ada orang Padang ya. Itu di daging rusa, direndang, enak nggak? Kalau selama ini belum pernah mencoba sih, dan juga orang Padang yang saya kenal selalu lebih memilih sapi kalau untuk rendang.
Jarang Biar yang rusak. supaya tidak merusak ya resep kunonya gitu ya, karena orang Padang nenek moyangnya memang udah pakai daging sapi gitu, jadi takutnya rusak gitu ya. Tapi mungkin bisa juga jadi inovasi baru. Oh tapi murah ya, maksudnya kalau daging rusak ketimbang daging sapi. Tadi kan Iya. di-spill daging sapi mahal. Kira-kira kalau boleh tahu tuh berapa harganya kalau misalnya di sana daging rusak? Setengahnya dari harga daging sapi atau seberapa? Setengah lebih dikit kayaknya. Murah. Gitu. Murah. Anggaplah daging sapi 150 gitu ya. Ini berarti daging rusak sekitar 80. 100 lah. 100 ya. Wah ya, memilih daging rusa lebih baik, apalagi lebaran. Iya betul. Tapi yang berburu itu ada memang tetangga atau teman banyak ya memang ke hutan dekat rumah misalnya. Kan tadi Ada rumahnya kok, bilangnya dekat hutan itu. Itu ada rusanya juga hutan di situ. Pernah lihat, Oh, tapi itu bukan yang banyak. itu gitu. berarti hutan yang di gunung yang agak Iya, dalam bukan. ya. Makanya butuh effort juga kan. Tapi kalau orang Papua luar biasa sih effortnya, larinya kenceng-kenceng tuh atlet tuh kalau dari Papua. Mau sepak bola kayak mau mana ya, tuh bener-bener itu luar biasa itu kekuatan ininya, fisiknya kayak gitu. Biasa ngejar-ngejar ya, apa aja dikejar, rusa Iya. dikejar gitu ya, hewan-hewan dikejar gitu. Berburu ya, karena berburu. orang sana senangnya ya. Selain rusa apa lagi yang diburu di sana? Tapi kalau maaf ya, kalau nonis mungkin banyak ya yang diburu ya. Kalau Muslim biasanya yang diburu mungkin ya rusa seperti itu ya, makan daging-daging seperti itu. Terus apalagi kalau orang Muslim itu ya? Kurang tahu ya kalau berburu. Kalau menu lebaran kita selain rusa ya, selain rusa kita daging sapi juga adalah. Kalau ikan arwana ada nggak? Gak ada ikan arwana, kita ikan ini apa ikan gurapu. Kerapu kalau di Jawa. Ya, kalau kita kerapu. bilang ikan gurapu, ikan kakatua tuh yang warna-warni. Itu diapain? Biasa digoreng aja, tapi bukan hidangan khas lebaran, maksudnya untuk ikan-ikan. Sehari-hari. Sehari-hari. Kalau lebaran tadi yang saya bilang ada rusa, terus kadang ada opor juga. Terus opor karena tetep. kita kan yang kebanyakan Muslim di Papua campuran dari pendatang toh. Jadi ada juga buras tuh dari Sulawesi. Tapi betul. kita juga di sana itu identik dengan lebaran. Buras, terus opor, atau coto Makassar. Ya keluar juga itu. Terus palu basah. Iya, Itu juga palu basah, gitu. iya betul. Sambal goreng kentang ya mirip lah sama kayak di sini, sambal goreng gitu kentang ya. ati. Tapi yang unik dari fak-fak ini adalah daging rusanya tadi ya. Sate rusa itu benar-benar yang tidak ada di kota lain. Bukan di kota lain, Jarang. provinsi lain Betul. kayak gitu. Karena rusa ini saya aja nemu di Jawa tuh sate kebo, iya. Kebo, iya makan sate kebo pernah gitu loh. Itu aja beda gitu loh dengan sate sapi gitu kan. Kebo kan lebih berotot. Sate jaran kuda. Di Jogja ini terkenal sate jaran. Kuda itu juga beda secara serat sama sapi. Dia lebih ada otot-ototnya lah gitu, kuda itu lebih agak liat gitu. Tapi empuk juga gitu. Udah pernah? Belum. Harus dicoba. Daerah Gondomanan tahu? Oh iya. Tugu, Tugu Jogja itu. Nah itu di situ Gondomanan banyak. Rasanya kayak apa? Kayak sapi. Nah karena dirimu pernah merasakan daging rusa, bisa compare nih antara daging hewan-hewan ini. Ya kuda itu kan otot lebih berotot, keras ya. Lebih liat ya, karena otot tuh kan lebih liat. Jadi agak dibilang alot juga enggak ya, karena empuk juga, cara masaknya pinter kok. Yang di sate-sate Gondomanan itu. Oke, nanti bisa cobain. googling Ada yang ya. mau nemenin. Colek aja. Di sini banyak mas-mas tim kreatifnya. Oke. Gitu. Terus kalau tradisi lebaran kan lebaran 3 hari ya biasanya. Oh di sana 3 hari. Hari pertama dihabiskan sama keluarga. Hari kedua itu kita sama keluarga juga. Jadi hari pertama open house, hari kedua jalan-jalan sama keluarga, hari ketiga baru jalan-jalan sama teman. Jadi jalan-jalannya kita kunjungi rumah-rumah guru atau rumah kolega-kolega kita kayak gitu. Iya, keliling kota. Kotanya juga nggak terlalu besar ya, terlalu jadi bisa besar. dijangkau semuanya. Guru-guru juga nggak mudik ya, memang asli di sana.
Oh gitu. Ada yang orang luar juga, pendatang juga tapi lebaran di sana. Terus juga pokoknya hari pertama gak bisa diganggu gugat, kita open house Gitu di ya. rumah gitu. Soalnya tamu-tamu juga banyak. Itu juga keliling, kita keliling juga, tamu-tamu juga keliling Iya, gitu ya. Tapi kelilingnya mungkin nggak banyak karena ada tamu juga yang datang ke rumah kan. Gitu. Sama kebetulan kalau saya sendiri banyak keluarga nonis juga, tapi tetap datang saat lebaran. Begitupun pas Natal kita balik datang ke sana. Jadi itu hal yang wajar kalau misalnya mungkin ada kalau muslim ada larangan tidak boleh mengucapkan, tapi kita di sana tetap melakukannya, tetap datang. Mungkin nggak tahu ya kalau ada yang memilih tidak mengucapkan, tapi kita tetap datang. Oh gitu ya. Mungkin bisa bilang selamat berbahagia, gak mengucapkan secara eksplisit, tapi kita tunjukkan kami datang, kami menghargai toleransi gitu. Oke, keren Papua ya. Gitu. Emang kayak toleransinya keren banget Papua. Terus ada minuman khasnya nggak? Maksudnya di Papua itu es-esnya mungkin yang Es buah sih biasa. es kalau buah lebaran. kayak di sini juga ya, kayak gitu. Terus kalau menjelang Terus lebaran, kue-kuenya mungkin? kuenya sebelum kue ini dulu, jadi sebelum lebaran itu pasti selalu dapat parcel gitu. Selalu soda. Jadi kalau tidak Coca-Cola, Fanta, Sprite, jadi kita lebaran tuh minumnya soda. Jadi es buah cuma pelengkap. Harus Kadang selalu biar soda. skos, biar rasa-rasa skos ya, dicampur soda itu ya, es buahnya. Gitu. Terus sama kue lontar. Jadi Apa itu? kue lontar itu, jadi teman-teman atau Mbak juga bisa bayangin pai susu Bali, Pai susu Bali. tapi versinya besar, semangkok gede dan dalam. Jadi kan pai susunya pai susu Bali tuh susunya kayak cuma dikit ya. Kayak dioles. Nah ini tuh dalam deep. Jadi itu campuran telur, susu, SKM, sama apa ya? Sama pinggirnya tuh margarin sama tepung gitu. Jadi kelihatan kayak puding tapi Aduh, enak banget. telurnya satu adonan tuh 7 sampai 8. Oke, sepiring gini ya, piring, terus dia dalam, terus dipotong di situ Iya, juga ya. Di slice-nya jadi kayak cake gitu. Itu dipanggang juga. Dipanggang. 1 Dipanggang. jam panggangnya. 1 jam ya. Terus di slice langsung kita ambil dari piring itu ya. Terus Gitu. dihidangkan gitu. Dihidangkan, benar-benar pai itu, pai yang sesungguhnya. Iya, betul. Heeh. Enak banget. Itu boleh polosan gitu, boleh juga mungkin pakai kismis, pakai keju. apa? Keju. Tinggal toppingnya kita yang pilih. Oh, kapan buatnya aja? Boleh? Langsung aja kapan buatnya. Oke. Terus apa lagi yang keluar kue-kuenya? Kue-kuenya mirip juga sih sama yang di Jawa, ada nastar, ada Oke. kastengel, gitu, lumayan banyak. Ya, memang itu ciri khas Indonesia sepertinya. Kastengel. Tadi kemarin juga kita ketemu nih sama tamu dari Palembang, itu sama juga seperti itu. Gitu ngomonginnya juga kue-kuenya ada khasnya. Tapi tetap itu keluar juga. Terus biasanya ini, jadi ada anak-anak kecil yang jalan dengan rombongannya, mungkin anak SD gitu, biasalah. Oh, gerombolan. Walaupun kita nggak kenal ini anak siapa. Dia datang aja pokoknya ya. Datang aja. Biasanya kalau di rumah saya, karena saya bungsu, saya yang nerima mereka. Biasanya datang rombongan, bilangnya pegang tangan. Jadi pegang tangan tuh ya silaturahmi gitu. Salaman, Tapi, ya salim. salaman aja gitu. Biasanya kalau rumah-rumah yang nggak mau menerima mereka, dikasihnya ini bingkisan ulang tahun. Oh, Jadi mereka gitu. datang dikasih bingkisan ulang tahun langsung pergi. Oh gitu, tidak perlu masuk rumah, Iya, hanya di teras. Betul. Kalau di rumah saya kebetulan keluarga saya ngajarin harus menerima, ya udah saya tumbalnya. Oh, nerima Karena paling mereka. kecil ya, Terus, nerima, suruh duduk, ajak ngobrol. oh ya, Gimana? jadi Udah. anak-anak kecil itu ngobrol juga, walaupun juga Iya. mereka resah ya. Duh, kapan nih keluar duitnya gitu Pak? Bagi-bagi duit gak? Atau bagi-bagi hadiah? Enggak. Paling yang cuma bingkisan itu. Cuman tetap kalau di rumahku aku yang ngajak ngobrol sih. Gimana, udah dari mana aja gitu-gitu, template. Dan itu banyak gerombolannya tuh nggak hanya satu. Berhenti. Pokoknya tiap ada gerombolan, Masuk. Luna keluar Luna. Oh gitu, masuk. Iya. Terus nyediain minum. Iya. Minum satu-satu. Satu-satu, habis itu mereka itu dibukain toples ngobrol-ngobrol. juga. Iya. Kadang Astagfirullah. toples segini, dari isinya segini sampai segini. Jadi refill, tapi gak apa-apa. Itu kan memang esensinya hari Lebaran. kemenangan ya. Karena kita juga, mereka ikut merayakan
kita juga. Kita kan di hari Lebaran itu satu, bahagia. Betul. Berbagi kebahagiaan apapun itu bentuknya ya, kayak gitu. Oh, Gitu. banyak dong kalau gitu, Iya. ratusan dong kalau bisa Betul. segerombol 20, 5 aja udah 100 anak kalau Sama begitu. Natalan juga gitu. Tapi itu bukan, kalau di Jawa ada yang kita ngasih uang 1.000 gitu. Enggak. Oh enggak uang. Jadi Enggak mereka uang. memang bersilaturahmi murni ya. Ya, mengincar jajan. Oh, mengincar jajan. Jadi ntar kalau di jalan ketemu gerombolan 1 sama gerombolan 2, langsung hey, yang di sana kuenya enak gitu. Betul. Terus mereka pakai udah siapkan celana kargo, jadi kaleng. Oh. Kan kita soda. Oh gitu. Oh iya, bagi-bagi itu ya. Iya. Minuman-minuman bersoda, kalengan kecil-kecil ya. Wah, seru banget tuh kayaknya. Terus selain itu apa lagi nih? Tapi unik loh beneran. Ini saya baru dengar bahwa anak-anak datang hanya untuk makan, hanya untuk menikmati snack. Itu era-era, kalau di Pulau Jawa tuh era-era tahun 80-an deh. Oh, sempat ada. Tapi setelah mereka kenal amplop, mereka nggak mau makan. Jadi sampai saat ini kalau Lebaran anak-anak datang, kecil-kecil tuh datang ke rumah ya hanya menunggu itu tadi amplopan. Kalau di Jogja ya mungkin nih nanti teman-teman mungkin bisa nanti cerita juga di komennya Rumpi Asik gitu. Anak-anak Papua kan jangan lihat-lihat duit ya. Gitu ya. Nggak boleh mata duitan berarti. Lebaran ya lebaran aja gitu ya. Iya, kalau di Jawa begitu. Jadi saat mereka masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus salam. Kalau duitnya belum keluar ya diem aja. Ayo mas, mbak minum gitu. Diem aja. Terus toples dibuka, ayo mbak permennya diambil, atau coklat, atau ini ada kue-kue gitu. Mereka tetap menunggu duit. Besok saya ke rumah Mbak Sari deh. Tapi cuma dapat 1.000 loh ya. Mau 1.000 juta. $1.000. Wah, keren ini anak Papua nih, belum terkontaminasi, mudah-mudahan selamanya ya tidak Amin. terkontaminasi. Jadi jangan dengarkan ini yang berita-berita dari Jawa nih. Aduh, seru banget nih. Terus apa lagi ceritanya ini? Apalagi ya Lebaran gitu sih. Kalau angpau Lebaran ya itu dari keluarga-keluarga aja. Oh, hanya intern. Biasanya yang ada lumrahnya seperti itu. Biasanya ada ini enggak? Kemarin tuh narasumbernya nih yang orang Jogja asli nih, Zul. Dia cerita kalau selama belum menikah ya angpau tetap jalan terus selama nggak malu nerimanya, katanya dia bilang, walaupun udah gede gitu. Kalau di sana gimana tuh? Kalau saya sih, kalau dari orang lain udah gak nerima, tapi kalau dari kakak sama abang haruslah jatahnya mana. Oh, kalau nggak ditagih ya. Besok kamu pakai QRIS kayaknya Zul tuh loh. Kalau mau sungkem gitu ke mbahnya, dia udah pasang QRIS gitu loh. Kan pakai M-Banking sekarang ya, kalau nggak dibantu M-Bankingnya. Oh gitu, kakak ada 2 orang ya? Kakak ada 2 orang. Tanda jatah dari 2 orang. Passive income. Passive income. Dan itu hanya setahun sekali ya. Kalau nggak pulang tetap dapat. Misalnya besok Lebaran, Lebaran ini pulang nggak? Lebaran kemarin nggak pulang sih. Lupa dapat apa enggak. Oh, bisa dirapel nggak itu? Mungkin bisa ya, kita coba ya. Loh, saya kan tidak pulang ke Fak-Fak selama 3 tahun, 3 kali gitu. Lebih seru sih. Kalau nggak ada uang cash nggak apa-apa, saya ada ini QRIS. Mulai sekarang ini ya, mulai diurus Siapkan, QRIS. betul. Jadi tidak ada alasan nggak ada uang cash ya. Tapi Mbak Luna ini ngasih ponakan. Ponakan saya baru lahir kebetulan. Alhamdulillah. Baru tahun lalu gitu. lahirnya. Oh gitu, baru 1. Baru 1. Oh ya, masih belum. Jadi Lebaran masih, kalau saya kan kalau Lebaran memang harus menyediakan gitu ya. Memang ponakan-ponakan itu walaupun sudah, kan kadang-kadang kita tuh kenapa sih duit gitu ya, kasih yang lain, misalnya coklat gitu ya, bingkisan coklat. Ternyata memang mereka tuh menunggunya tetap duit. Udah dikasih coklat kok masih Soalnya diem. udah terbiasa. Dikasih coklat gini kok tetap diem ya gitu. Ternyata tetap tanya, Mama Sari, kalau manggil saya kan Mama Sari mana ininya? Loh, itu coklatnya kok nggak dapat ini? Dia bilang gitu, nggak dapat duit. Oh alah, tetap nunggu duit. Ternyata memang selain bingkisan mereka tetap itu yang utama. Itu makanya terkontaminasi kan. Kayak gitu, seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, setahun sekali ya berbagi kebahagiaan, karena di bulan-bulan bukan Syawal kan kita juga
nggak pernah ngasih mereka gitu ya istilahnya sama ponakan-ponakan ini. Tapi kalau di Sawal ini memang khusus berbagi kebahagiaan, ya bukan begitu? Betul. Walaupun setelah itu kita kembali ke tempat kerja harus bekerja keras lagi mengumpulkan pundi-pundi ya, karena Lebaran biayanya mengosongkan dompet pastinya. Betul. Harus baju baru juga. Di sana kalau belanja di mana? Fak-fak. Shopee. Nggak ada mall? Gak ada. Di pasar. Oh, tapi pasarnya ini, saya kan pernah tinggal di Parepare tuh. Itu juga dibilang mall bukan, tapi dibilang pasar juga agak bagusan, toko tapi besar gitu ya. Toko-toko lah. Toko tak berlantai kayak ramai. Ramai itu karena mall Kebagusan ya. sih ramai. Bentar ya, saya memberikan ilustrasinya. Pokoknya itu toko sampai 2 lantai aja. 2 lantai aja, tapi lumayan lah kita kalau mau beli baju-baju begitu. Oh, Shopee ya. Jadi dari Jawa tetap ya. Diantar. Mama saya tuh setiap hari ngecek Shopee, Lazada. Tapi di sana pasar bagus. Maksudnya barang-barangnya lumayan. Untuk baju gitu, untuk bagus. Bisa untuk maksudnya silaturahmi misalnya untuk ngaji, untuk bisa banyak produk-produk bagus di Papua. Atau ada yang import yang kan ada yang istilahnya ada. apa ya kalau di Sulawesi namanya RB ya. Oh, apa sih yang cakar import bongkar? Ada yang, juga cakar bongkar. Orang Jawa nggak tahu nih, bener orang Jawa nggak tahu. Karena ini hanya berlaku di Indonesia Timur. Yang setauku ya. Orang Makassar, pokoknya orang Sulawesi, terus orang Ambon, Maluku itu sama Papua, mungkin ini saya baru dengar yang Papua nih cakar bongkar. Cakar bongkar itu barang-barang import. Soalnya kan kita nyari-nyari gini kan, oke cakar. Dan barang-barang import itu yang reject. Iya kan? Jadi yang benar-benar nggak dipakai, yang nggak dijual gitu tuh dikumpulin, terus pakai karung. Ya bener nggak? Sama nih berarti. Sama. Tadinya sama, kita bilangnya RB, rombeng. Rombeng. Jadi apa namanya, dibongkar, jadi dikeluarin dari itu masih bau pabrik itu. Entah ada reject apanya lah, ada yang kurang kancing atau apa, tapi bagus-bagus. Iya, itu bagus cakar itu. Juga. Tapi beda pasar. Dan itu kalau ada penjual yang rajin tuh, RB itu dicuci dulu loh sama dia. Iya. Dicuci terus di packing ulang. Atau enggak di hanger-hanger itu. Jadi harganya bisa lebih naik kan? Betul. Itu tuh barang-barang reject yang mungkin polo tapi P-nya kurang. Enggak tahu deh. Enggak tahu juga, tapi rejectnya di mana kadang-kadang enggak kelihatan gitu loh. Ada lubang pun masih bagus banget. Ada lubang pun kadang-kadang lubangnya tuh di pojok-pojok. Benar-benar yang barang-barang reject yang memang nggak pantas jual bagi mereka yang di sana, tapi sangat pantas jual bagi kita yang mungkin ini masih bagus gitu loh untuk sekolah, untuk kuliah gitu ya. Aku dulu kuliah pakai RB. Jadi ibuku tuh tugas di salah satu Indonesia Timur ya, di Makassar, terus di di Kendari, Kendari di Sultra. Nah itu dia. Oke, karena nih waktunya sudah dikode-kode sama emasnya, kita tutup ya guys untuk edisi Sawalan ini. Terima kasih Kakak Lunam Dewi. Jangan bosan-bosan datang di studio Rumpi Asik ya gitu. Nanti kita akan membahas yang lebih seru lagi tentang Papua pastinya gitu. Ini belum tempat wisatanya nih yang kita bongkar. Oke, yang ingin bertanya-tanya tentang menu-menu lebaran di Fak-Fak terutama ya di Papua gitu, bisa nanti komen deh di Rumpi Asik, siapa tahu ada ya yang ada nih yang ini belum kesebut gitu ya kan, kayak gitu-gitu boleh loh gitu. Nanti di FB, IG dan TikToknya juga ramein aja deh. Jangan lupa juga ya subscribe dan share, like dan komen. Oke, kita tunggu ya edisi menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Thank you. Selamat Lebaran ya Mbak.